Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Apa kabar kita hari ini? Saya berharap kita semua baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Saya adalah Pendeta Ijen Kolis Ialek, Pendeta Resort GKI Pelangkaraya Hulu, akan menyampaikan firman Tuhan tentang BSJD sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat pada 1 Samuel pasal 3 ayat 11 sampai pada pasal 4 ayat yang ayat pertama bagian A. Namun dalam kesempatan ini nanti saya akan membaca dari ayatnya yang ke-11 sampai pada pasal 4 ayat 1a. Untuk itu sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Tolong kami Tuhan, para sidang pendengar yang akan mendengar tentang berita bahalap pada saat hari ini. Biarlah semuanya menerima berita kabar bahalap ini dengan baik, dan setiap yang mendengar mendapat berkat daripada Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Hamba juga yang saat ini akan membaca bagian pada firman ini dan merenungkannya, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 3 ayat 11 pada ayatnya yang ke pasal 4 ayat 1a dengan perikop Samuel terpanggil. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku telah melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanyalah pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan dirinya di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita saat ini. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita harus mengetahui terlebih dulu tentang siapa itu Samuel. Samuel ialah anak dari Elkana dan Hana. Dan Samuel adalah anak dari buah pergumulan Hana atas segala ketidakadilan yang ia alami, yang dilakukan oleh istri daripada Elkana atau madunya. Sehingga dalam semuanya itu Hana dengan yakin, dengan sungguh-sungguh memohon agar yaitu Tuhan mengaruniakan baginya seorang keturunan, dan Tuhan mengaruniakan keturunan bagi Hana, dan lahirlah Samuel. Dalam pertumbuhannya ia bersama dengan itu Imam Eli sebagaimana janji Hana. Di sanalah proses kehidupan itu terjadi dalam mempersiapkan Samuel menjadi seorang pelayan Tuhan sebagaimana janji Hana. Dalam perjalanan bahwa anak-anak daripada Imam Eli itu melakukan suatu penyimpangan peran mereka sebagai imam, di mana di dalamnya terjadi ketidaktaatan. Kalau boleh kita mau mengatakan bahwa ketamakan, kerakusan, dan serta pelanggaran etika dan moral dilakukan jauh dari apa yang diajarkan kepada umat. Sehingga inilah yang menjadi kemarahan besar daripada Tuhan dari apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli ini tadi. Tapi dalam bacaan kita melihat bahwa ternyata Eli atau Imam Eli ini mengetahui tentang perilaku daripada anak-anaknya berdasarkan yaitu keluhan daripada umat Israel, dampak daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak daripada Imam Eli ini. Kalau kita jujur bahwa Eli sebetulnya mengetahui dan ia juga menegur anak-anaknya akan segala sesuatu yang mereka lakukan. Tetapi dalam teguran ini sepertinya tidak cukup yang menjadi tuntutan daripada Tuhan atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sepertinya yang Tuhan inginkan adalah kemarahan besar daripada Imam Eli terhadap segala hal yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak-anaknya, sehingga terjadi pencegahan berkelanjutan, sehingga terjadi pertobatan total untuk anak-anak Imam Eli. Tapi apa boleh dikata Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam catatan Alkitab ini bahwa hal itu terjadi ketika Imam Eli di usia yang sudah lanjut, sudah menua. Sepertinya dia tidak berdaya. Tetapi tuntutan Tuhan, ketegasan itu perlu untuk mencegah itu kesewenang-wenangan dan pelanggaran etika dan moral yang dapat merusak itu umat Tuhan, yang berdampak kepada kekacauan, ketidakjelasan tingkat etika dan moralitas yang dijunjung tinggi sebagai pelayan Tuhan atau imam-imam Tuhan pada masa itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebetulnya apa yang mau disampaikan untuk kita?
kekinian, pesan yang mau disampaikan. Apa kaitannya? Ini semua atau korelasinya ini semua untuk kita. Alkitab menyatakan bahwa kita ini adalah imam Allah. Kita memiliki suatu kewenangan, hak yang sama di hadapan Tuhan untuk berdoa, untuk menyampaikan persembahan syukur kita, berkata-kata kepada Tuhan dalam doa kita. Itulah umat kudus, umat milik Yesus Kristus. Kita adalah para imam-imam itu sendiri, imam-imam Allah yang diberi kewenangan untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, dalam semuanya ini, kewenangan ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa peran kita sebagai imam-imam Allah mengingatkan kepada kita agar kita memimpin dengan tegas, membenci segala tindakan-tindakan daripada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran kesewenang-wenangan, ketidakadilan, pelanggaran etika dan moral. Dan dalam hal ini juga berkaitan dengan jabatan imam untuk lingkup gereja kekinian, itu seringkali dipahami bahwa jabatan imam itu diperankan oleh para pendeta, para penetua, para diakon, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja. Artinya bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang menjadi contoh dan teladan untuk suatu pertumbuhan iman jemaat itu sendiri. Agar iman jemaat itu dapat bertumbuh dengan baik, maka para imam-imam itulah seperti pendeta, penetua, dan diakon harus menjadi standar pemberi contoh tentang yaitu etika dan moral itu sendiri. Tetapi tidak hanya diri mereka sendiri, juga dituntut oleh Allah itu sampai kepada anak-anak. Dan para pendeta, penetua, diakon, pakabar Injil, dan setiap orang yang melayani gereja Tuhan harus memiliki sikap membenci dosa. Baik itu dilakukan oleh jemaat, oleh umat itu sendiri, maupun oleh keluarga terdekat, anak, istri, atau suami. Itu harus dibenci. Itu harus dimarahi dan tidak ada ruang untuk itu dalam kehidupan, karena itu akan berdampak kepada itu pemberian contoh tentang hidup bergereja, hidup berjemaat, dan hilangnya yaitu etika dan moral ketika etika dan moral itu diinjak dan tidak lagi dihormati dan dihargai tentang apa yang menjadi ketentuan Allah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan ini sangat penting buat kita renungkan. Mungkin saja ini terjadi di lingkup pelayanan gereja Tuhan, baik itu di lingkup keluarga pendeta, di lingkup keluarga para penetua dan diakon, pemberita Injil, juga guru agama, dan setiap orang yang berperan dalam pelayanan gereja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kita, mari tidak hanya kita sekedar menegur seperti yang dilakukan oleh Imam Eli, tetapi ada tindakan kemarahan besar untuk mencegah, yaitu kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan hilangnya kekudusan dalam kehidupan umat Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam pemberitaan firman Tuhan ini.
kita bersama-sama untuk menjadi umat Tuhan yang hidup, takut, dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu mendapat tempat di hati, pikiran, dan perasaan kami. Biarlah setiap saudara-saudara kami, sahabat BSCD, dapat menerima, menyimpan, menyimak, memperhatikannya dengan baik dalam kehidupan, sehingga pemberitaan firman ini dapat menjadi panduan dalam kami menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan selanjutnya. Amin.